Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali kita membaca kitab Fadlul Islam. Wadhalil sadisu, dalil yang keenam, yaitu hadis ahabbud dini ilallahi al-hanifiyatu as-samhatu wa azzahu al-musannifu ila sahihi mu'allaqan. Dan musannif, penulis kitab Fadlul Islam, menisbatkan hadis ini kepada as-sahih mu'allaqan, secara mu'allaq, ay ila sahih al-Bukhari, maksudnya kepada sahih Bukhari. Wal mu'allaqu fi istilahil muhaddithin, dan hadis mu'allaq menurut istilahnya ulama hadis adalah ma saqata min mubtada'i isnadihi fawqal musannifi, yaitu hadis yang digugurkan sanadnya mulai dari awalnya, ya, min mubtadi, mulai dari awalnya, fauqal musannifi, setelah si musannifnya, setelah si penulisnya. Ya, jadi Al-Imam Al-Bukhari kan menerima hadis ini dari gurunya dari gurunya lagi, terus sampai kepada Nabi SAW. Ya, maka Al-Imam Al-Bukhari menggugurkan penyebutan gurunya tersebut, tidak disebutkan nama gurunya, sampai kepada nama sahabatnya tidak disebutkan langsung. Qala Nabiyu, Nabi bersabda demikian dan demikian. Ya, sebagaimana kita sudah pernah sebutkan, ya, hadis mu'allaq ringkasnya adalah hadis yang digugurkan sanadnya, tidak disebutkan sanadnya. Wahidun au aktsara, digugurkan sanadnya satu orang atau lebih banyak dari satu. Ya, digugurkan gurunya Al-Bukhari yang dia dengar hadis dari beliau, tidak disebutkan, atau gurunya dan guru-gurunya lagi seterusnya. Hanya disebutkan qala Nabi bersabda demikian gitu saja. Ini namanya hadis mu'allaq. Fama tawaqqa'a saqtun fi ma huwa fawqal musannifi ka syaikhihi aw syaikhi syaikhihi aw man fawqahuma ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika sebuah hadis itu saqtun, terdapat digugurkan sanadnya, fima huwa fawqa musannif, yang berada di atas si penulis, ya, yaitu Al-Bukhari di sini. Seperti syaikhihi, gurunya Bukhari, atau guru dari gurunya, atau orang-orang yang di atas dari guru-gurunya, sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau ada hadis seperti ini, maka sumiya mu'allaqan, disebut sebagai hadis yang mu'allaq. Fal Bukhari yarwi ahadithahu bil asanidil muttasilah. Maka Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan meriwayatkan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dengan sanad-sanad yang bersambung kepada Nabi. Fayaqul mathalan, contoh sanad yang bersambung seperti ini. Haddatsana Abdullah ibnu Yusuf. Abdullah bin Yusuf telah menyampaikan hadis kepadaku. Ku di sini maksudnya Imam Bukhari. Bukhari dengar hadisnya dari Abdullah bin Yusuf. Qala, Abdullah bin Yusuf mengatakan, akhbarana Malikun. Imam Malik mengabarkan hadis kepadaku. Ku di sini maksudnya Abdullah bin Yusuf. An-Nafi'in, aku dapat hadis dari Nafi'. Aku di sini maksudnya Imam Malik. Ad-Ibnu Umar, dari Ibnu Umar. Aku dapat hadis dari Ibnu Umar. Aku di sini maksudnya Nafi'. Paham ya? Jadi inilah contoh sanad. Walau qaddara anna al-Bukhari qala, andaikan Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dalam kitab Sahih Bukhari, wa qala Malikun an-Nafi'in an Ibnu Umar. Imam Malik berkata, aku dapat hadis dari Nafi'. Nafi' dapat hadis dari Ibnu Umar. Ya, maka tidak lengkap sanadnya. Ada yang digugurkan, ya, yaitu Abdullah bin Yusuf. Maka summiya hadza mu'allaqan, maka hadis seperti ini disebut dengan hadis mu'allaq. Lisqatihi syaikhahu, karena Imam Bukhari menggugurkan penyebutan syekhnya, gurunya, yaitu Abdullah bin Yusuf. Wa kadza law qala, demikian juga kalau Al-Bukhari mengatakan qala Nafi'un an Ibnu Umar. Nafi' mengatakan dia mendapatkan hadis dari Ibnu Umar dan seterusnya. Maka fahuwa mu'allaqun, ini juga hadis mu'allaq. Lisqatihi syaikhahu wa syaikha syaikhihi. Karena Al-Bukhari menggugurkan penyebutan gurunya dan guru dari gurunya. Walau qaddara annahu qala, andaikan
Al-Bukhari mengatakan qala Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan bahwa mu'allaqun aidan, maka ini juga hadis mu'allaq. Lisqatihi thalathatan minar ruwati. Karena Al-Bukhari menggugurkan penyebutan 3 orang perawi. Walau qala, andaikan Bukhari mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda langsung, tidak disebutkan Ibnu Umarnya. Tsumma dzakara haditsan, kemudian setelah itu Al-Bukhari menyebutkan hadisnya. Maka summiya mu'allaqan. Hadis ini juga disebut hadis mu'allaq. Lisqatihi silsilatal isnadi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Bukhari menggugurkan penyebutan silsilah sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal haditsul madhkuru rawahu Al-Bukhari mu'allaqan, maka hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq. Wala yasughu azwu haditsin fil Bukhari idza kana mu'allaqan illa ma'a taqyidihi. Dan tidak diperbolehkan menisbatkan hadis dalam Sahih Bukhari kalau hadis tersebut diriwayatkan secara mu'allaq, ya, maka tidak boleh disebutkan ini hadis Sahih Bukhari, hadis riwayat Bukhari, nggak boleh. Ya. Hadisnya mu'allaq, kemudian kita sebutkan hadis ini hadis riwayat Bukhari. Maka nggak boleh seperti ini. Illa ma'at taqyid, kecuali kalau disertai dengan keterangan tambahan. Wa amma itlaqu azwihi ilaihi fayakhtassu bil muttasili. Adapun menyebutkan hadis riwayat Bukhari secara mutlak, riwayat Bukhari saja, ya, maka ini khusus untuk hadis-hadis yang muttasil. Tidak boleh untuk hadis yang mu'allaq. Hadis yang muttasil artinya hadis yang bersambung sanadnya disebutkan sanadnya. Fa idza qala ahadun an haditsin rawahu al-Bukhari. Kalau ada orang yang mengatakan hadis ini riwayat Bukhari atau HR Bukhari, fal muradu riwayatuhu lahu musnadan bi isnadihi. Maka yang dia maksud adalah Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut secara musnadan, secara bersambung sanadnya, bi isnadihi dengan menyebutkan sanadnya. Fa illam yakun musnadan indahu lam yasihha ayyuqala fihi rawahu Al-Bukhari. Kalau sanadnya tidak bersambung dalam Sahih Bukhari, maka tidak boleh disebutkan hadis tersebut hadis riwayat Bukhari. Fal haditsul madhkur yuqalu fihi, maka contohnya hadis di atas yang mu'allaq, yang tidak muttasil, penyebutannya adalah sebagai berikut. Rawahul Bukhari mu'allaqan. Hadis ini riwayat Bukhari secara mu'allaq. Jadi ada tambahan kata-kata secara mu'allaq. Hadis ini riwayat Bukhari dalam Sahih Bukhari secara mu'allaq. Harus ada tambahan secara mu'allaq. Tidak boleh cuma disebutkan riwayat Bukhari saja. Li khurujil mu'allaqati indahu an syartihi fi sihhati. Karena hadis-hadis yang mu'allaq dalam Sahih Bukhari itu keluar dari syarat-syarat hadis sahih menurut Bukhari. Tidak termasuk ke dalam cakupan hadis-hadis sahih yang sesuai dengan syarat-syarat hadis sahih menurut Al-Bukhari. Ya, namun hadis yang mu'allaq belum tentu hadis yang tidak sahih, ya. Hadis yang mu'allaq dalam Sahih Bukhari sudah dipastikan oleh para ulama semuanya sahih. Ya. Hadis yang mu'allaq dalam Sahih Bukhari sudah dipastikan oleh para ulama semuanya sahih, walaupun tidak disebutkan sanadnya, namun sudah dicek ulang oleh para ulama dan semuanya sahih. Fal haditsul madhkur rawahu al-Bukhari mu'allaqan fi sahihihi. Maka hadis di atas diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq dalam Sahih Bukhari. Wa wasalahu fi kitabihi Al-Adabul Mufrad. Dan Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanadnya secara muttasil, secara bersambung dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad, kitab beliau yang lain. Min hadits Ibnu Abbasin, yaitu hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Wal muradu bi qaulil muhadditsin wasalahu, dan kalau kita menemukan perkataan ulama hadis, mereka mengatakan wasalahu, disambung sanadnya. Ai rawahu bi isnadihi ila Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maksudnya mereka meriwayatkan hadis tersebut dengan sanadnya, dengan sebutkan sanadnya, yang sanadnya sampai kepada Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa isnaduhu dha'ifun, namun sanad yang disebutkan oleh Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad sanadnya dhaif, lemah. Walahu syawahidu yataqawwa biha, namun hadis tersebut memiliki syawahid, memiliki penguat-penguat yang membuat hadis tersebut menjadi kuat. Fahuwa hadithun hasan, kesimpulannya hadis tersebut hadis yang hasan. Jazama bihadzal alaiyu wa ghairuhu. Hal ini sudah ditegaskan oleh seorang ulama yang bernama Al-Ala'i dan juga para ulama yang lain. Ini sedikit tambahan dari beliau, dari syarih seputar ilmu hadis. Dakwah semampumu.